Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya Mbak Desi di sini. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini seperti biasa saya ke kebun ya. Karena kemarin ngasih obat rumput udah selesai dan sekarang saatnya nyaputin rumput yang di daerah sayur-sayuran ini. Sedikit aja sih karena cuma sedikit gitu ya. Yang penting rumputnya nggak ada gitu aja. Oke, ikutin terus keseruanku hari ini. Dan alhamdulillah nyiram tanamannya udah selesai. Sekarang nyaputin rumput ya. Mau pakai sarung tangan dulu. Rumput yang kecil-kecil aja, sedikit-sedikit gitu. Saya mau ngambil tempatnya. Ya, sedikit-sedikit kayak gini karena kan nggak mungkin dikasih obat rumput sedangkan dia di dekat sayuran gitu. Alhamdulillah ya, kemarin udah selesai itunya, rumputnya udah tok obat. Sekarang yang tinggal sedikit-sedikit aja. COVID Indonesia udah baik belum sih? Aku nggak berani lihat COVID di Indonesia itu tuh ya, COVID Indonesia. Masalahnya terakhir lihat berita itu di berita Taiwan katanya Indonesia udah parah banget. Jadi sampai sekarang aku nggak berani lihat berita Indonesia. Kalau di Taiwan sendiri udah membaik ya. Ini kayaknya kemarin kesiram obat, jadi saya buang. Kalau Taiwan sendiri kemarin itu hanya 2 tuh, seluruh Taiwan 2 orang gitu ya yang positif. Yang lainnya tinggal tahap penyembuhan gitu paling. Kalau di tempat saya sendiri udah nggak ada ya, udah nggak ada, udah sekitar 2 minggu lah, udah nggak ada berita yang positif lagi tambahan atau gimana ya gitu, nggak ada. Semoga cepat membaik ya pandemi ini, karena dampaknya itu bukan cuman pedagang-pedagang kecil gitu ya, tapi semuanya gitu ya, barang-barang mahal semuanya kena dampaknya. Udah nggak bisa keluar. Anak sekolah, terutama anak sekolah, kasihan mereka ya yang nggak punya HP, apalagi harus nggak punya uang, nggak ada penghasilan. Misalkan ibunya itu kerja di pasar, jual sayur di pasar, sedangkan pasar itu nggak efektif ya, maksudnya banyak orang, jadi takut untuk jualan gitu. Sedangkan kebutuhan tiap hari itu ada, dia nggak punya uang buat beli paketan internet atau gimana gitu ya, semuanya kena dampaknya. Bener-bener kasihan banget.
tapi mau gimana lagi, itulah yang harus dihadapi gitu ya. Cuman saling berdoa aja semoga pandemi cepat berlalu. Dan ini bawang merah ya, tanaman bawang merah ini. Semoga pandemi cepat berlalu, semua bisa beraktivitas seperti semula, sekolah. Ah? Boh, tanya aku. Asiknya enaknya di desa-desa kayak gini itu banyak tetangga, tapi malesnya itu kalau tetangga itu pada kepo. Ayang, telepon apa gitu bilang. Hah? Ayang. Xem mì à? Tiêu chú quẹo em bạn và bên bạn và xin bạn chào. À? Use si tiêu này á? Chimarong bose. हमको आपको क्वाक दिया कत्ता नहीं सुरे है यार को क्वेसे चिंचे हैं को क्वे चिंचे wah baju suan ya. Jadi nggak enaknya di desa itu seperti itu ya, kalau ada orang teleponan atau orang lagi ngobrol apa itu kepo, jadi masalah pribadi gitu ya, ditanya-tanya udah nikah belum, kamu udah punya anak belum, kamu di Indonesia udah punya rumah belum, itu ya kayak di Indonesia lah ya. Kalau kehidupan di desa pasti kan ya tetangga gitu pada kepo gitu ya. Ya sama di sini juga kayak gitu ya. Tapi enak, maksudnya di sini itu di Yilan ya tuh nggak panasnya itu masih ada pohon-pohonan, nyaman, kayak benar-benar di desa, asik gitu. Aku lebih suka di sini sih daripada di kota. Kalau di kota itu enaknya kalau mau beli apa-apa itu gampang, tinggal keluar bentar beli gitu ya. Kalau di sini enggak, kalau di sini mau beli apa-apa pesen gitu online, kalau nggak ada online ya nyuruh tukang taksi beliin gitu. Tapi aku lebih suka yang kayak gini, uangnya nggak boros. Nggak tahu sih ya, maksudnya pendapat masing-masing gitu. Pendapat masing-masing, kalau misalkan lebih suka di kota ya di kota. Jadi kalau di desa kayak gini benar-benar kayak di Indonesia tuh yang kayak desa gitu ya. Paling ke pasar, itu ke pasar juga harus naik taksi jauh gitu. Kalau nggak naik taksi ya bisa naik bis. Emang jauh sih. Ya mau gimana lagi ya, udah nyaman kayak gini. Aku di sini udah 1 tahun lebih. Sebenarnya besok bulan 2022 itu finish kontrak, karena saya hanya melanjutkan itu kontrak yang pembantu lama, tapi nggak tahu kayaknya mau nambah atau mau pulang.
nunggu waktunya aja. Kalau udah deket mau ngambil keputusan gimana gitu. Kalau aku sendiri sih di sini emang enak banget, nyaman gitu ya. Daun pisang ada, daun singkong nanam sendiri, bisa nanam sendiri gitu. Nyaman, bener-bener nyaman, kayak di desa, kayak di Indonesia gitu ya, di Indonesia di desa gitu. Terus kalau misalkan sendiri nggak punya sayur apa itu minta sama tetangga, itu kan enak, asik. Kalau di kota mana bisa kayak gitu. Kalau di kota ya sama tetangga sebelah aja kadang nggak kenal gitu. Apalagi ngobrol sama tetangga, main gitu, paling ujung-ujungnya ke taman juga kan rumahnya jauh-jauh gitu, nggak dekat sebelah rumah apa gimana gitu, enggak. Dan kalau di sini kalau lagi sore-sore kayak gitu kan ngumpul main ke tempat tetangga, ngerumpi ya, memang kumpulan sama lansia kayak gitu. Itu depan rumahku mau nyari pembantu sampai sekarang belum ada, karena orang Indonesia itu sekarang perawat itu semua udah pulang, nggak ada yang, terus juga nggak ada yang datang ke Taiwan. Jadi Taiwan itu kekurangan perawat yang jaga lansia gitu, benar-benar nggak ada. Terus sekarang kalau mau ganti majikan, mau minta tambah gaji gitu ya, mau minta 20.000 apa 25.000, pasti banyak yang mau, karena kan gaji pokok di sini itu hanya 17.000, itu gaji pokok dari pemerintah Taiwan sendiri ya. Kalau untuk pindah majikan sekarang itu baru, itu misalkan kita minta 25.000 ya sebulan, saya boleh libur tanpa potong gaji gitu ya, itu pasti banyak yang mau, karena orang Taiwan itu sekarang banyak yang nyari, karena nggak ada orang yang jaga di Taiwan. Ini orang Taiwan, karena orang Taiwan sendiri tuh perharinya itu 2.500 per hari, sehari itu nggak masak, nggak bersih rumah, itu cuman ngurusin jomponya aja gitu. Jadi sama orang Taiwan itu hitungannya mahal. Sedangkan orang Indonesia itu gaji per bulannya itu UMR 17.000 dari pemerintahan Taiwan gitu ya. Jadi menurut orang Taiwan itu murah banget, makanya kadang banyak yang sepele sama penjaga perawat Indonesia gitu, katanya masak lah, bersih rumah, jaga nenek apa itu dan lain-lain. Ya gimana ya, ya memang pekerjaan kita datang ke sini tuh seperti itu gitu, tapi semua ada banyak yang menyepelekan gitu. Banyak yang menyepelekan, katanya semuanya harus bisa. Sebenarnya enggak, paling utama kita kesini tuh jaga lansia, jaga jompo. Sebenarnya yang paling utama kita datang ke sini itu tergantung pekerjaan kita, job kita gitu. Jadi kadang ada yang di sini itu jaga jompo, jaga lansia. Terus ada juga yang di sini itu jaga anak. Tapi kalau jaga anak, dari pengalaman saya kemarin, aku kan kemarin yang kedua itu jaga anak. Jadi yang jaga anak itu harus satu rumah itu ada 2 balita di bawah 5 tahun gitu ya, bayi di anak di bawah 5 tahun gitu. Kalau nggak ada 2 balita itu nggak bisa ngambil pembantu jaga anak. Terus kemudian misalkan ada 1 balita, terus ada 1 lansia di atas 85 tahun gitu, bisa ngambil pembantu ya.
tapi tetap jaga utamanya itu jaga lansia, walaupun di situ kita disuruhnya jaga bayi gitu. Jadi yang lansia itu hanya atas nama gitu aja, banyak yang kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang jaga anak, dia kembar, jadi dia ngambil pembantu jaga anak, ngambil pembantu jaga anak kembar itu tadi ya, itu juga ada yang kayak gitu, cuman jarang. Kemudian ada juga yang serumah hanya satu nenek, yang serumah dua orang gitu ya, nenek sama kakek gitu juga ada. Sebenarnya bermacam-macam, cuman peraturannya kan satu agensi dengan agensi yang lain itu peraturannya beda. Kemudian sekarang gitu ya, nyari pembantu itu susah, jadi banyak banget yang orang Taiwan itu nggak apa-apa nambahin gajinya, yang penting dia mau di sini, minta 25.000 30.000 itu nggak masalah. Banyak yang kayak gitu. Aku kan ngikutin grup ya, grup itu grup pindahan atau mau informasi pulang ke Indonesia gitu, harga tiket dan lain-lain, itu juga aku ngikutin di grupnya, di grup Facebook gitu. Dan memang kayak gitu, banyak yang minta 25.000 20.000 35.000 ya, macam-macam gitu ya. Tapi UMR aslinya dari pemerintah Taiwan itu 17.000, jadi mereka nambahinnya itu di luar struk gaji kita, daftar gaji kita per bulan gitu ya. Kan ada daftar gajinya tersendiri, bulan ini berapa, kan kadang ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Kalau yang 30 hari itu 17.000 berapa gitu. Kalau yang 31 hari itu ada tambahannya per harinya 567 kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah 567 gitu. Terus kalau libur juga, saya di sini libur dipotong, jadi seharinya itu 567 NT itu berapa tadi gitu ya, itu per harinya dipotong. Dan sekarang aku udah beberapa bulan nggak libur, jadi alhamdulillah, tapi jajan terus. Dan kemudian ya, di sini juga ada banyak yang, Mbak, aku di sini jaga nenek, ada akongnya, tapi aku fokuskan ke akongnya, aku fokuskan ke neneknya. Tapi kalau aku nggak ngawasin kakeknya juga diomelin sama majikannya gitu. Jadi itu yang bikin bingung. Kita di sini jaga nenek, tapi disuruh serumah sama nenek sama kakeknya, sedangkan kakeknya juga udah tua gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kita fokuskan ke neneknya aja, pasti kan sedikit-sedikit juga kan ke kakeknya gitu. Ya memang kayak gitu ya, kadang memang kayak gitu ya, namanya juga kerja gitu. Kalau kita sendiri, yang penting dinikmatin aja, jangan diambil kayaknya oh di sini kayak gini banget, disuruh jaga dua tapi nggak ditambahin gaji. Ya mau gimana lagi, kita fokusnya ke nenek, tapi di situ ada kakek, kan kita nggak mungkin kakeknya jatuh kita biarin aja gitu ya. Sebaik-baiknya hatimu aja, seikhlas-ikhlasnya hatimu aja. Yang digaji itu cuma jaga neneknya, tapi yang jaga kakeknya semoga itu amalan kita di akhirat nanti, gitu aja. Berpikirnya positif, jangan mikirnya itu hanya dunia, hanya dibayar segini ya. Kita lelah memang, tapi kan kita berpikirnya kita positif aja, yang penting gajian lancar, terus kalau makan nggak pelit, terus nenek kakeknya nggak cerewet nggak rewel, itu ya, itu udah alhamdulillah banget sih menurut aku. Karena belajar dari pengalaman aku kemarin, 2 tahun di tempat majikan yang pelit, terus makan dijatah, beli jajan apapun itu semua sendiri, kebutuhan bulanan itu ya beli sendiri, terus juga libur tetap dipotong, ya. Kemudian banyak banget yang beli apa-apa gitu, misalkan sarapan nitip roti apa nitip
sandwich kayak gitu, pasti uangnya juga diminta 15 NT 30 NT gitu, pasti diminta sama majikanku dulu. Itu sebagai pengalamanku sih ya, maksudnya bersakit-sakit dahulu, alhamdulillah sekarang dapat majikan. Yang kedua itu di Yilan kota, bengkel gitu depan Universitas Yilan. Di situ alhamdulillah banget, semuanya baik semua. Aku bisa bahasa Taiwan sama bahasa Taiki ya, maksudnya sama orang lansia gitu, bisa ngobrol sama mereka juga, belajarnya dari situ. Karena bengkel itu kalau bengkel itu kan banyak tamu, terus nawarin, "Nah, minum kok teh enggak?" Yang bikin teh juga itu saya gitu, bikin teh. Terus kalau ada tamu gitu, ada buah gitu ya taruh meja ya gitu ya, itu aku semua bikin teh. Apa tamu ajak ngobrol kan, majikan lelaki itu bengkel motor, kalau majikan perempuan itu jasa potong rambut, tapi khusus laki-laki, potongan laki-laki kayak gitu, cuci rambut, potong rambut. Sebenarnya di situ saya betah banget, makanya di situ 2 tahun saya ngambil cuti karena niatnya saya mau nambah kontrak di situ. Tapi sebelum saya ngambil cuti 2 minggu sebelum saya pulang, 2 minggu sebelum saya pulang, nenekku jatuh sakit. Dia punya penyakit jantung, sama saya nggak kasih tahu kalau saya mau pulang, tapi sama anak perempuannya dikasih tahu katanya saya mau pulang. Jadi dia drop jantungnya langsung. Itu nenek aku tuh jantungnya udah jantung tambahan, jadi dikasih batu baterai gitu, kecil banget jadi batu baterai. Itu harganya berapa ratus juta. Terus kemudian dia tahu kalau saya mau pulang, dia langsung ngedrop. Malam-malam jam 10 malam dia habis ke kamar mandi terus tidur lagi. Pas kebetulan itu aku mau siap-siap tidur, dia udah beda, raut mukanya itu udah pucet, terus udah lemes, sebelah itu sudah tangan kaki itu udah lemes. Terus kemudian ini mulut ya udah nggak normal. Terus saya tanya, dia nggak bisa jawab, langsung aku panggil majikan, langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian langsung di situ nginep selama 5 hari. Waktu itu hari Kamis, siap-siap mau pulang. Aku tanya ke dokternya kapan bisa pulang, karena kan waktu dirawat itu dia udah sembuh. Terus saya tanya ke dokter kapan bisa pulang. Iya besok ya. Nah kebetulan hari Jumatnya jam 9 pagi itu cucunya datang ke situ dan nenek lagi makan. Habis makan saya udah bersihin semuanya, dia lagi ngobrol sama cucunya. Terus dia bilang ke cucunya katanya mau tidur. Oke, di situ dia tidur, terus udah langsung dia raut mukanya itu pucat lagi, sebelah badan itu udah lemes semua. Terus muka itu semua udah nggak normal. Langsung dibawa ke tes otak ya, itu otaknya rongsen otak. Di jalan itu udah detak jantungnya itu tinggal sedikit aja, dan belum nyampe kamar udah itu alat kesehatannya itu udah bunyi terus. Belum nyampe tempat tidurnya, dokter semua suster ngumpul di situ di PCR ya, maksudnya itu detak jantungnya itu di PCR. Terus kata dokternya itu udah nggak ada detak jantungnya, tapi terus di PCR terus muncul lagi. Itu selama beberapa detik itu nggak ada detak jantungnya. Semua dokter dari lantai 1 sampai lantai berapa itu ngumpul di lantai 5 di tempatnya nenekku. Aku benar-benar nggak bisa tahan, itu semua terjadi di depan mataku sendiri gitu. Aku nggak kuat. Aku udah nggak kuat gitu ya. Tetanggaku ya yang kemarin nungguin aku. Bella, itu tetanggaku yang kemarin. Siapa ya? Motor 就是啊， motor 就是啊，就是
这个免忙哦，这个状况我做啊，有转药啊？哦，你这种转药啊？无啦，这个呢，要有转无拢转。嗯，等我过啊，大张也未生呀，什么啊？也未生，就鸡啊，你就是啊，还就未生。就鸡生是第下较寒气安尼共款，哦，嗯，你土地哦，诶，一骨唔爱骨，系啊，一骨长到死啊！对啊，你又多，就是安尼尔，爱食的时阵搁种啊，我想生几粒啊？无真济咧，甲寒气共款，安尼，你个有咧？感恩你，感恩你啊！拢未头摆， Bangsa. 拢未头摆。 Sebenarnya tadi ceritanya belum selesai ya. Jadi nenekku itu langsung dibawa ke ICU. Di ICU 2 minggu. Nenekku dibawa ke ruang ICU di ICU 2 minggu, terus kemudian dia keluar 1 hari. Enggak 2 minggu sih, enggak 2 minggu di itu. Cuman beberapa hari gitu. Terus dia keluar, dia majikanku udah nyari penggantiku karena saya mau pulang. Waktu aku pulang ke Taiwan, pulang cuti itu nenekku ditaruh panti jompo, di panti jompo ya. Jadi saya itu persiapan mau pindah majikan. Dah di situ cucunya nenekku itu lagi hamil besar, terus dia nyuruh aku di situ jaga dia gitu. Jadi aku di Taipei jaga bayi yang di Taipei. Terus di situ 3 bulan, di situ 2 bulan nenekku meninggal, kan ditaruh di panti jompo, terus dia sakit lagi, terus ditaruh rumah sakit. Aku jaga dia lagi selama 2 minggu, jaga dia terus sampai dia meninggal. Udah di situ saya pindah ke sini. Dan begitu ceritanya. Terima kasih yang udah ngikutin aku selama ini dan udah dukung aku, support aku sampai sejauh ini. Buat kalian semoga Gusti Allah yang membalas kebaikan kalian semua, yang udah subscribe, udah like, dan udah komen, udah nonton video saya sejauh ini. Alhamdulillah banget. Terima kasih ya buat kalian, semoga Gusti Allah membalas jasa kalian semua, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu sehat, amin. Dan yang sudah sakit semoga cepat sembuh. Tetap pesanku, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbagi, tetap jaga kesehatan ya, karena lagi keadaan kayak gini. Oke, tetap jaga kesehatan. Oke, buat kalian semua terima kasih banyak. Dan kalian yang baru gabung di channel saya, selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, di share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aini.